Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah horor. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Hari itu, Melisa sedang membuat resi karena pesanan banyak. Dan suasana rumah kecil Melisa dipenuhi bunyi printer kecil yang terus menarik kertas. Meja kayu di ruang tengah penuh dengan tumpukan daster, celana tidur, pouch kecil dan kardus yang sudah diisi rapi. Melisa menatap layar ponselnya sambil mencocokkan nama pembeli satu persatu. Ia merasa senang tetapi juga lelah karena sejak subuh tadi, ia belum duduk dengan benar. Dalam hati ia teringat momen terakhir bersama Marni yang tiba-tiba berhenti jaga lapak karena sakit aneh. Rasa tidak tenang itu telah hilang, namun masih tersisa. Hingga hari ini pun ia memutuskan fokus pada pekerjaannya sebelum mengantar pesanan ke ekspedisi. Melisa menarik nafas panjang dan tersenyum kecil. Alhamdulillah, Marni pasti senang lihat kita ramai begini. Gumamnya pelan, sambil menempelkan label ke paket berikutnya. Di sudut ruangan saat itu suaminya si Bram membantu melipat baju sambil sekali menguap. Dek, aku bantu sampai jam berapa? Tadi malam kan aku kerja lembur, kepalanya masih terasa pusing, ucap Bram sambil memperbaiki posisi duduknya. Sedikit lagi mas, habis ini tinggal di-pack semua. Soalnya kan pengiriman hari ini jumlahnya lebih dari 20. Sayang kalau telat, nanti pembeli malah komplain. Jawab Melisa, nada suaranya lembut tapi tegas, seperti biasa saat sedang mengatur pekerjaan. Bram hanya mengangguk saat itu. Iya, usaha kamu makin maju ya. Aku bangga sama kamu, ujarnya tanpa menatap. Tetapi Melisa tahu Bram itu adalah suami yang tulus. Perubahan hidup mereka memang terasa pesat setelah pandemi membuat bengkel tempat Bram bekerja tutup. Hidup mereka sempat terpuruk, namun Melisa tidak mau menyerah. Ia belajar menjahit dari awal dan mengajak Marni, sahabat lamanya, untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Hari-hari awal dulu sangatlah berat, mereka menjahit hingga larut malam. Memasarkan barang ke tetangga, arisan, bahkan door to door atau pintu ke pintu. Tetapi lambat laun kualitas jahitan mereka dikenal bagus dan pesanan kini semakin bertambah. Bahkan hanya beberapa bulan setelah membuka lapak di pasar besar Cirebon, usaha mereka berkembang jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Namun kebahagiaan itu tidak benar-benar utuh. Ada keganjilan yang terus menempel di pikiran Melisa sejak hari pertama mereka membuka lapak di pasar. Ia ingat betul tatapan tajam dari Bu Ainun, pedagang lama yang kiosnya tepat di seberang dari Melisa. Tatapan itu tidak pernah ramah, selalu tajam, mengawasi dan seolah menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Melisa berusaha mengabaikan, meski Marni berkali-kali mengeluhkan hal itu. Lis, lihat deh, kayaknya ibu-ibu itu liatin kita terus. Kamu merasa aneh gak? Tanya Marni beberapa waktu lalu. Udah Mar, mungkin cuma penasaran. Lagian kan kita pedagang baru. Jawab Melisa saat itu mencoba tetap positif. Namun semakin hari tatapan itu semakin tajam, semakin menusuk hingga akhirnya Marni jatuh sakit tiba-tiba. Pada saat ini badannya panas tapi dingin saat disentuh. Tengguknya terasa berat, ia mengeluh pusing dan mual tanpa sebab setelah 2 hari kerja di sana. Ketika diperiksa dokter hanya bilang kelelahan, tetapi Melisa tahu Marni bekerja jauh lebih keras sebelumnya dan ia baik-baik saja.
Ada yang berbeda saat ini, ada sesuatu yang membuatnya takut tapi belum ia pahami. Kini saat suasana rumah dipenuhi paket dan juga aroma plastik baru, Melisa kembali merasakan kekosongan dari absennya Marni di sampingnya. Biasanya mereka sibuk sambil bercanda, tetapi suasana hari ini terasa sepi meski Bram ada di situ. Setelah semua resi selesai, Melisa berdiri untuk merapikan paket. "Mas, tolong ambilin itu mas, bubble wrap di lemari. Habis ini aku mau pesan ojek buat kirim ke ekspedisi," katanya. Bram pun bangkit perlahan. "Oh ya Lis, tadi aku kepikiran deh. Kamu yakin si Marni itu cuma kecapean? Dia sampai gak bisa bangun lur dari tempat tidur." "Gimana ya mas? Dokter bilang begitu. Aku juga tidak tahu harus mikir apa lagi. Udah, jangan buat aku tambah khawatir," balas Melisa sambil menunduk. Suasana mendadak hening. Melisa menegakkan badan dan menutup mata sejenak untuk menahan perasaan yang tidak nyaman itu. Ketika ia membuka mata, paket-paket yang sudah tersusun rapi justru membuat dadanya semakin terasa penuh. Biasanya kesibukan membuatnya bersemangat, tapi hari ini ada ketegangan halus yang ia tidak mengerti. Bram kembali dengan bubble wrap dan meletakkannya di meja. "Lis, kalau kamu capek bilang ya. Nanti biar aku bantu lebih banyak. Jangan paksakan dirimu sendiri ya." "Iya mas, aku bukan capek fisik. Aku cuma merasa ada yang aneh akhir-akhir ini." "Kenapa sayang? Ada masalah di pasar?" Melisa tidak menjawab. Ia menatap jendela kecil di ruang tengah. Di luar matahari pagi bersinar cerah, namun rasa dingin tetap ada di punggungnya. "Ya, sesuatu tentang Bu Ainun mas. Setelah Marni sakit, dia tidak pernah lihat lapak kita lagi. Tapi entah kenapa, aku sering merasa dilihat mas. Padahal kan lapak dia tidak menghadap ke arah kita." Bram memandang Melisa cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sayang, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kita kan kerja halal. Kita fokus aja ya. Kamu semangat." Melisa tersenyum sekilas meski hatinya tidak benar-benar tenang. "Iya mas, aku tahu. Tapi kan..." Mereka melanjutkan packing tanpa banyak bicara. Sesekali Melisa mengusap keningnya karena tiba-tiba merasa pusing. Bau plastik dan kertas yang biasanya tidak mengganggu kini terasa menusuk. "Lis, kamu kenapa? Kamu pusing?" Kayaknya iya deh mas. Tapi gak apa-apa deh. Mungkin karena banyak pikiran," jawabnya cepat. Takut Bram kini semakin cemas. Setelah semua paket selesai, Melisa mengambil kunci motor. "Mas, aku kirim sendiri aja ya. Kamu istirahat. Seharusnya kan kamu tidur, bukan bantu aku dari tadi." Bram menghela nafas saat itu. "Iya sih aku ngantuk. Cuma aku antar aja ya. Kamu juga kan kelihatan capek, pucat." "Gak usah mas, biar aku sendiri aja. Lagian di ekspedisi cuma ditinggal drop kok, cepat." "Ya udah, kamu hati-hati ya Lis." "Iya mas." Saat itulah Melisa melangkah keluar. Angin pagi menyentuh wajahnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menstarter motor sambil menatap rumahnya saat. Rumah kecil itu adalah saksi kerja keras dan juga harapannya. Namun hari ini, rasa aman dari rumah itu tidak sepenuhnya ia rasakan. Di perjalanan menuju ekspedisi, jalanan cukup sepi. Beberapa pedagang mulai membuka warung. Sementara tukang sayur lewat sambil membunyikan bel kecil. Melisa berkendara pelan sambil mengatur nafasnya. Pikirannya kembali ke pasar, ketetapan Bu Ainun dan ke kondisi Marni yang hingga tadi malam masih terasa lemas. Ia menepikan motor di depan ekspedisi dan menurunkan karung besar. Operator konter pun langsung menyapanya. "Wah,
Bu Melisa, rame terus ya tokonya. Mantap bu, usahanya makin rame, lancar, kata petugas itu. Alhamdulillah mas, semoga usaha saya lancar terus, jawab Melisa. Saat itu sebuah bayangan bergerak cepat di ujung pandangan matanya. Melisa langsung menoleh spontan namun tidak melihat apa-apa, hanya deretan kios kecil yang masih tertutup. Ia menarik nafas pendek dan saat itu ia menenangkan diri. Apa itu ya? Fokus Melisa, fokus. Mungkin karena capek. Setelah selesai ia pun kembali ke motor. Saat hendak naik, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Marni menelpon, Melisa mencepat-cepat menjawabnya. Halo Mar, kamu gimana? Udah mendingan? Suara Marni terdengar lirih dan juga sulit ditangkap. Lis, aku barusan mimpi buruk semalam, Lis. Mimpi? Mimpi apa? Aku mimpi ada perempuan tua duduk di depan lapak kita. Dia pegang botol kecil. Dia bilang lapak kita tidak boleh lebih ramai dari lapaknya. Melisa langsung kaku saat itu. Mar, jangan pikirkan hal-hal itu ya. Mimpi itu cuma mimpi. Kamu lagi sakit. Wajar kalau sampai aneh. Marni terdiam cukup lama saat itu. Lalu suaranya terdengar bergetar. Lis, tapi aku takut, Lis. Kayaknya sakitku bukan sekedar sakit biasa deh. Melisa menutup mata perlahan. Ia ingin menenangkan Marni, tetapi suaranya sendiri hampir tidak stabil. Mar, cukup ya. Kamu jangan mikir macam-macam. Tidur saja. Nanti siang aku lihat kamu. Lis, kamu hati-hati ya Lis, kata Marni lirih sebelum menutup telepon. Melisa menatap ponselnya lama sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam tas. Perkataan Marni menambahkan beban di dadanya. Ia pun naik motor dan melaju pulang. Namun sepanjang perjalanannya pikirannya tidak berhenti bertanya-tanya. Saat tiba di rumah, Bram sedang duduk di teras. Lis, kenapa kamu lama sih? Mas, barusan ya mas. Barusan aku dapat telepon dari Murni. Dia bilang dia mimpi buruk mas. Ya udahlah, jangan dipikirin dulu. Mimpi kan cuma mimpi. Melisa tidak menjawab, ia hanya menatap jemarinya yang bergerak gelisah. Mas, kamu pernah gak merasa ada orang yang tidak suka lihat kita berhasil? Bram menatap Melisa dengan raut serius. Lis, kalaupun ada, itu urusan mereka. Kita kan jalan hidup kita. Jangan takut sama manusia. Melisa mengangguk pelan. Ia ingin mempercayai kata-kata dari suaminya, tetapi ada ketakutan halus yang terus menggelayut. Ketika ia masuk ke rumah, langkahnya terasa berat. Udara rumah mendadak terasa pengap. Ia membuka jendela, berharap udara segar bisa sedikit meringankan batinnya. Namun saat jendela terbuka saat itu, bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas, seolah ada sesuatu yang berubah di udara. Namun ia tidak tahu dan tidak berani menebaknya. Seiring berjalannya waktu, singkatnya pada kali ini, Melisa yang sedang duduk di ruang tengah, ia memandangi tumpukan kain yang belum dijahit. Biasanya ia merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya. Namun hari ini, perasaan itu seperti ditutupi kabut tipis yang membuat semuanya terlihat gelap. Sayang, kamu mau teh hangat? Tanya Bram. Boleh mas. Saat Bram ke dapur, Melisa memegang dadanya sendiri. Jantungnya berdegup lebih berat, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan nyeri tapi seperti beban yang menekan dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar Karin. Tidak keras tapi cukup untuk membuat Melisa menoleh cepat. Karin, Karin. Bram muncul dari dapur. Ada apa sih Melisa? Itu mas, kayaknya ada yang jatuh di kamar Karin deh. Loh, dia kan lagi di rumah mama aja kemarin. Iya, tapi aku dengar ada bunyi.
Namun begitu ia membuka pintu kamar anaknya, ruangan itu kosong dan juga tenang. Hanya bertengkar kelinci di pojok ranjang yang terlihat terbang miring, seolah tergelincir. Melisa mendekat mengambil boneka itu dan merapikannya di bantal. Kok bisa jatuh ya? Padahal kan tadi malam aku taruhnya pas. Boneka itu gampang jatuh. Udah, kamu jangan mikir macem-macem. Iya mas, mungkin kena angin kali ya. Oh iya mas, aku ingin tanya deh. Aku kok masih merasa gak nyaman ya sama Bu. Itu Bu siapa? Ya Bu Ainun lah, siapa lagi sih mas? Kamu gak usah khawatir ya Lis. Kadang orang itu mungkin iri sama kita ketika kita berhasil. Tapi mas, dia tuh bukan seperti biasa. Tatapannya tuh beda mas. Terus kamu kenapa sih mikirin dia terus? Ya aku gak tahu mas, tapi aku merasa dia tuh ingin hancurkan usahaku gitu mas. Astagfirullahaladzim. Melisa istighfar. Istighfar sayang. Gak baik kamu ngomong gitu doh. Itu namanya fitnah loh kalau gak bener. Nah kalau orang itu memang melakukan hal buruk, kita kan gak tahu mas. Iya, tapi kita gak boleh ya menuduh orang tanpa bukti. Melisa pun menolak menjawab. Dan kini ia memilih tidur daripada melanjutkan obrolan itu. Ya udah mas, aku mau istirahat dulu ya. Iya sayang, kamu jangan takut. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Tapi kamu jangan berpikiran negatif ya. Jangan langsung menghubungkan semuanya ke hal yang aneh. Iya mas, maafin aku ya. Udah, sekarang kamu istirahat ya. Kamu tidur. Biar kamu bangun, nanti keadaan kamu lebih fresh. Iya mas. Singkat cerita pada saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa dingin yang sejak tadi menempel di kulit membuat Melisa sulit memejamkan mata dengan tenang. Dan perasaan itulah yang masih menempel ketika esok paginya ia bangun. Tubuhnya masih terasa tidak nyaman, tetapi ia memaksakan diri bangkit. Karena pagi itu Karin pulang dari rumah ibunya. Bram sudah berangkat kerja lebih awal sehingga Melisa harus mengurus rumah sendiri. Ia mencoba menata nafas agar tidak terlihat gelisah di depan anaknya. Saat ia selesai merapikan ruang tengah, terdengar suara motor berhenti. Ibunya Bram mengantar kain, bocah itu pun langsung berlari kecil masuk ke rumah, sembari membawa tas kecilnya. Bunda, aku pulang, katanya dengan ceria, membuat Melisa tersenyum. Meski dalam hati ia masih diliputi perasaan tidak tenang. Melisa memeluk Karin saat itu. Sayang, gimana? Kamu senang di rumah Uti? Iya bun, Uti masakin sup ayam. Enak, Karin suka, jawab Karin sambil membuka sepatunya. Setelah itu ia duduk di samping ibunya dan menunjukkan beberapa gambar yang ia buat semalam. Selama beberapa jam suasana rumah terasa lebih hidup. Melisa mulai merasa tenang terutama karena Marni masih sakit dan tidak bisa menemani ke pasar. Sehingga kini Karin sering menjadi pengalih fokus di tengah kecemasan yang terus menghantuinya. Karin, nanti kamu ikut bunda ke pasar ya? Tanya Melisa sambil mengikat rambut Karin dengan pita kecil. Boleh bun, tapi nanti aku mau beli es krim ya. Iya, kalau kamu gak rewel, nanti boleh. Mereka berangkat ke pasar menjelang siang. Lapak Melisa masih terlihat sama seperti sebelumnya, dengan tumpukan daster rapi dan beberapa pelanggan datang silih berganti. Namun suasana hatinya tetap tidak sepenuhnya nyaman. Setiap kali ia mengangkat kepala tidak jauh dari sana, Bu Ainun duduk di depan kiosnya sambil memperhatikan tanpa ekspresi. Melisa mencoba mengabaikan tetapi tatapan itu seperti mengikuti setiap gerakannya. Karin bermain-main di dekat lapak sambil memegang boneka kecil yang ia bawa dari rumah. Sesekali ia berlari kecil ke arah kios Bu Ainun untuk melihat kucing liar yang sedang duduk di depannya. Karin,
Kamu jangan jauh-jauh mainnya ya nak, seru Melisa. Iya bunda, enggak, jawab anak itu. Namun tidak lama kemudian ia kembali mendekati kucing itu. Melisa sedang sibuk melayani pembeli sehingga ia tidak memperhatikan Karin untuk beberapa menit. Ketika ia sadar Karin sudah duduk di bangku kecil dekat kios Bu Ainun, Melisa langsung menghampirinya. "Karin, kamu ngapain di sini?" tanya Melisa sambil menarik lembut tangan anaknya. Karin pun menunjuk piring kecil di sampingnya. "Ini bun, tadi dikasih makanan sama ibu itu. Terus aku boleh makan katanya." "Hah? Makanan apa nak?" "Makanannya kayak bubur bun, rasanya aneh, tapi aku makan sedikit," jawab Karin polos tanpa merasa ada yang salah. Melisa memandang Bu Ainun yang hanya tersenyum tipis. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulut wanita parubaya itu, dan senyumnya tidak mengandung keramahan. Justru tatapan matanya seolah memeriksa Melisa dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Nak, lain kali jangan makan dari orang lain ya, kalau nggak ada bunda. Ngerti?" Karin mengangguk tapi matanya menunjukkan kebingungan. Melisa pun kini membawa kembali anaknya ke lapak dengan langkah yang lebih cepat. Sejak momen itu rasa pusing tiba-tiba kembali menyerang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia tetap memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan hari itu sebelum akhirnya ia pulang. Ketika petang menjelang dan keadaan rumah sudah lebih sepi, Karin terlihat pucat saat sedang memainkan mainannya. Melisa mulai memperhatikan perubahan itu. Penglihatan Karin pun seperti kosong dan ia terus menggosok-gosok tangannya seolah merasa dingin. "Karin, kamu kenapa nak?" "Ya Allah, badan kamu dingin banget nak," tanya Melisa sambil memegang tangan anaknya. Karin pun hanya menggeleng lemah. "Gak tahu bun, aku capek." Melisa menyentuh keningnya, badan anak itu panas sekali, jauh lebih panas dari demam biasa. "Ya Allah, Karin, kamu panas banget." Melisa pun panik dan langsung menggendong Karin. Ia menghubungi Bram dengan suara gemetar. "Mas, Karin panas tinggi mas. Aku bawa ke rumah sakit sekarang." "Jangan, tunggu aku dulu." "Tapi mas, kamu lama, kamu nanti nyusul saja ya." "Ya udah." Melisa buru-buru membawa Karin ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan saat itu Karin meracau tidak jelas. Matanya kadang terbuka lemah, kadang menutup seperti ingin pingsan. Melisa mencoba menahan air mata sambil memegang tangan anaknya. Di sisi lain di rumah sakit, dokter memeriksa dengan berbagai alat. Namun setelah beberapa jam, jawabannya hanya satu. Tidak ada penyebab medis yang jelas. Hasil darah normal, detak jantung pun tidak menunjukkan gangguan berarti. Lantas, ini ada apa dengan Karin? "Bu, setelah saya cek, kemungkinan infeksi virus bu. Nanti kita akan lakukan observasi dulu ya." Namun malam bernama itu jauh lebih parah dari yang dibayangkan oleh Melisa. Karin tiba-tiba menjerit dalam tidurnya, lalu tubuhnya kejang sebentar sebelum kembali lemas. Melisa memanggil dokter berkali-kali tapi jawabannya tetap sama. Hingga malam berikutnya, kondisi Karin tidak membaik, justru semakin parah. Bibirnya menghitam, nafasnya pendek-pendek dan tubuhnya terasa dingin meski panasnya sangat tinggi. Melisa menempelkan handuk basah sambil menangis. "Mas, aku takut mas. Aku takut Karin kenapa-napa." "Sayang, kamu yang sabar. Kita kan terus usahakan. Jangan menyerah," jawab Bram sembari memeluk bahunya. Namun setelah 9 hari dokter tetap tidak bisa menemukan penyebab apapun. Melisa semakin putus asa. Ia memandangi anaknya yang kini tampak seperti kehilangan tenaga. Mata Karin lebih sering tertutup dan kalaupun terbuka, tatapannya seperti tidak mengenali siapapun. Sore hari di hari ke-9, Melisa mengambil keputusan. Ia menatap Bram dengan mata sembab. "Mas, aku bawa Karin pulang saja. Dokter tidak menemukan apa-apa. Kalau penyakitnya bukan penyakit biasa, aku harus cari bantuan lain."
Kamu yakin? Aku tidak punya waktu lagi, Mas. Kalau aku diam saja, aku takut sesuatu terjadi pada Karin. Akhirnya mereka membawa pulang anak itu. Tubuh Karin lunglai di pelukan Melisa. Setibanya di rumah, Melisa langsung menghubungi seorang yang ia tahu dari tetangganya, yaitu Kijaya, orang pintar yang sering dimintai bantuan ketika dokter tidak bisa menjelaskan suatu penyakit. Tidak lama kemudian datang pula Nyai Gendis, seorang perempuan parubaya yang terkenal memiliki ilmu lebih halus dan juga hati-hati. Saat keduanya tiba, suasana rumah sudah tidak seperti biasanya. Kijaya kini duduk di ruang tengah sembari mengamati keadaan sekitar. Sementara Nyai Gendis masuk ke kamar Karin untuk melihat kondisi anak itu. Setelah beberapa menit mengecek keadaan rumah dan juga Karin, keduanya saling bertatapan. Bu Melisa, panggil Kijaya dengan suara pelan namun tegas. Anak ibu bukan kena penyakit biasa, Bu. Ki, tolong selamatkan anak saya, apapun penyebabnya. Nyai Gendis mendekat, wajahnya serius. Ada sesuatu yang dikirim ke anak ibu. Ini santet jenis berat. Kami harus periksa dulu sekitar rumah ini, Bu. Keduanya mulai menyusuri ruang-ruang kecil di rumah itu. Mereka memeriksa sudut-sudut ruangan, kolong lemari, hingga halaman belakang. Tak lama kemudian Nyai Gendis memanggil Melisa. Bu, sini. Lihat ini, Bu. Dari balik pot bunga, Nyai Gendis mengambil gulungan kain hitam kecil. Saat dibuka, isinya membuat Melisa mundur ketakutan. Itu adalah serpian kaca, rambut panjang kusut, dan tanah kering kecoklatan. Ini media kiriman. Kalau tidak segera disingkirkan, nyawa anak ibu bisa ikut terjerat, terseret. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega lakukan ini? Yang iri dan tersakiti hatinya. Tapi yang terlibat bukan satu orang. Ini ada dua. Melisa langsung teringat tatapan Bu Ainun dan juga Sinta, istri muda suaminya yang dulu sering memprovokasi. Namun Melisa tidak mau menuduh tanpa bukti, ia hanya menunduk sambil menahan nafas. Kijaya bersiap memulai ritual, ia menyalakan dupa, menata beberapa bunga dan meletakkan mangkuk berisi air. Nyai Gendis duduk di sisi Karin sambil memegang tangan anak itu. Wajah Karin sangat pucat, bibirnya menghitam dan matanya bergerak gelisah meski tertutup saat itu. Ritual pun kini telah dimulai. Kijaya membaca serangkaian doa dan juga mantra, sedangkan Nyai Gendis menjaga tubuh Karin agar tidak bergerak terlalu keras. Tak lama kemudian benar saja tubuh Karin bergetar dengan hebat. Napasnya berat, dari mulutnya keluar suara serak yang bukan suaranya sendiri. Ini nyawanya sudah dibeli. Bayarannya 1 motor. Melisa langsung menutup telinganya sambil menangis. Kita harus menawar ini, Bu. Pak. Nyai, tolong tawar dengan apapun. Apapun saya kasih. Nyawa itu diminta dengan harga besar. Kalau tidak mau seret, ibu harus memberi mahar yang lebih tinggi dari pembeli pertama. Berapakah harta ibu yang paling bernilai? Ucap Kijaya. Melisa menahan nafas panjang. Air matanya jatuh satu persatu. Rumah ini, Ki, seluruh isinya, semua yang saya punya ini adalah nilai yang paling tinggi. Kijaya menutup mata membaca doa, lalu berkata lirih. Baiklah, akan saya coba dengan menukar hal itu. Semoga anak ibu bisa selamat. Bu, tawarannya diterima ini, Bu. Gimana? Ritual pun dilanjutkan hingga menjelang subuh. Dari tubuh Karin keluar belasan makhluk hitam kecil, bergerak liar seperti asap gelap sebelum lenyap begitu saja. Tubuh anak itu akhirnya terkulai lemas. Beberapa detik kemudian, Karin membuka mata dengan lemah. Bunda, Kak Karin haus, Bun. Suaranya lirih tetapi masih hidup. Melisa langsung memeluknya sambil menangis terisak.
Bram pun tak bisa menahan air matanya. Nyai Gendis mengusap punggung Karin dengan pelan. Alhamdulillah, anak ini sudah kembali. Namun Melisa tahu satu hal, harga yang ia bayar bukan kecil. Rumah, harta dan semua kenyamanan hidupnya kini bukan lagi miliknya. Tapi ia menerima semua itu tanpa protes. Demi satu hal, yaitu nyawa anaknya kembali. Ketika pagi datang saat itu, Melisa duduk lama di tepi ranjang Karin. Ia memandang wajah kecil itu yang kini tenang. Meski bekas ketakutan semalam masih menempel di dada, dan perasaan itu tetap ada sampai siang. Seolah setelah semua yang terjadi, sesuatu di rumah itu belum sepenuhnya pergi. Kini setelah Karin akhirnya selamat, beberapa hari kemudian Melisa menandatangani surat penyerahan sertifikat rumah. Prosesnya dilakukan diam-diam, ia tidak memberitahu siapapun. Bahkan tetangga dekat pun tidak tahu bahwa rumah itu sudah bukan milik mereka lagi. Kini Melisa pindah ke kontrakan kecil yang letaknya lebih jauh dari pasar menjadi satu-satunya pilihan. Saat barang-barang dipindahkan oleh dua orang tetangga yang membantu, Melisa menatap rumah itu lama. Di dindingnya tersisa bekas tempelan hiasan kamar Karin, dan rasa perih di dadanya muncul tanpa bisa ditahan. Sayang, sudah, kita bisa bangkit lagi. Yang penting Karin selamat, ucap Bram saat itu. Melisa tidak menolak kata-kata itu, namun ia bisa merasakan jarak di antara mereka semakin jauh. Bram memang lebih sering diam dan tatapannya tidak pernah bertahan lama. Suami itu tampak kesulitan menerima apa yang terjadi, terlebih karena sebagian harta mereka hilang dalam semalam. Melisa tidak menyalahkannya, tapi ia tahu perlahan Bram makin tenggelam dalam dunia sendiri. Di kontrakan kecil itu, Melisa kembali menjahit untuk tetangga sekitar. Ia tidak memiliki mesin jahit sebanyak dulu, namun beberapa pesanan kecil tetap datang. Suatu siang saat ia sedang menggunting kain, Karin duduk di sampingnya sambil menggambar di kertas murah yang diberikan Melisa. Singkatnya beberapa minggu kemudian, setelah mereka pindah, kabar dari pasar akhirnya datang. Tetangga yang dulu sering membeli dagangannya datang berkunjung ke kontrakannya, sembari membawa tas belanja kecil. Bu Melisa, saya dengar dari kabar loh Bu. Saya kaget sekali. Kabar apa Bu? Itu, Bu Ainun, dia meninggal di lapak. Katanya ditemukan subuh-subuh, badannya kaku seperti batu. Orang-orang bilang yang lihat, wajahnya tegang sekali Bu. Meski terdiam, tangannya berhenti bergerak, ia tidak menanggapi langsung, membuat wanita itu melanjutkan dengan pelan. Pedagang-pedagang pada takut loh Bu. Gak ada yang berani sentuh lapaknya sampai sekarang. Melisa hanya mengangguk kecil, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa puas. Yang ia rasakan hanya keheningan panjang yang sulit dijelaskan. Namun kabar tidak berhenti di situ saja. 2 hari setelahnya, Bram kembali pulang dengan wajah pucat. Ia duduk lama sebelum akhirnya membuka suara. Lis, kamu tahu Sinta? Kenapa? Sinta kecelakaan. Motornya jatuh di jalan sepi. Terus, katanya tubuhnya kena bagian keras. Kakinya nggak bisa digerakkan lagi. Dokter bilang, kemungkinan cacat seumur hidup. Melisa hanya memandang Bram tanpa mengubah ekspresinya. Ia tidak membalas dengan kata-kata apapun. Bram menunduk seolah tidak sanggup melihat wajahnya. Aku cuma mau bilang supaya kamu tahu. Aku gak nambah apapun. Aku tidak doakan apa-apa pada siapapun loh Mas. Aku tahu, makanya aku kasih tahu kamu. Aku tahu Mas, meskipun kamu lebih perhatian kepada istri mudamu, aku mau kamu tetap tanggung jawab Mas. Tapi untuk sekarang, sepertinya kamu hanya perlu menafkahi anak kita saja. Jangan pernah berharap ada perasaan lagi dari aku. Beberapa hari setelah kabar itu, hubungan Melisa dan Bram semakin renggang. Bram pun memang sering pulang larut malam dan jarang bicara. Hingga suatu hari ia berkata ingin tinggal sementara di rumah keluarganya,
untuk menenangkan diri. Melisa tidak menahan, ia hanya menjawab, "Kalau itu membuat kamu lebih baik, silakan aja, Mas." Kini seiring berjalannya waktu, Melisa dan juga Marni kembali membuka usaha lagi. Marni pun selamat setelah kabar kematian dari Bu Ainun. Kini, dengan bantuan mereka dan juga doa yang tulus dari anaknya, Melisa bisa kembali bangkit dan mengejar impiannya lagi. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya, jangan pernah kita merasa iri hati kepada rezeki orang lain, karena segala sesuatu sudah tertakar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.